Sekarang ini banyak orang yang menjunjung tentang stop hate speech, stop ujaran kebencian. Tapi mereka masih menggunakan UU ITE untuk menjerat orang-orang yang berlawanan dengan mereka, sehingga kebencian terus bertumbuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Hendrik Mulyana di Al-Mikdad dan Abdullah Channel. Kali ini saya akan membahas mengenai 4 kalimat atau ungkapan dari Roky Gerung yang gagal dipahami oleh sebagian orang. Yang pertama, ketika Roky Gerung menyatakan atau premnya di situ, Tuhan menciptakan manusia setelah ia membaca buku Darwin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang ateisme diizinkan oleh Pancasila. Itu yang kedua. Yang ketiga, 5 sila itu bisa dirangkum dalam 1 linting ganja. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah kitab suci adalah fiksi. Dari keempat ungkapan itu semuanya dipotong. Ada yang dipotongnya itu detik sebelumnya, jadi kalimat sebelumnya nggak ada. Ada juga yang kalimat setelahnya yang dihilangkan beberapa detik kemudian itu. Jadi Roky Gerung pernah di tweetnya itu berkata seperti ini, kenapa kalian tidak pernah berpikir secara utuh? Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak ada keutuhan gitu dalam menonton video saja, nggak sampai selesai. Jadi hanya penggalan-penggalan yang ternyata menjadi tidak sesuai dengan apa yang dimaksud Roky Gerung. Kita bahas satu persatu. Yang pertama soal Tuhan menciptakan manusia setelah ia membaca buku Darwin. Apakah Roky Gerung ini Darwinisme? Jelas bukan. Karena Roky Gerung ini sendiri bukan membenci ya, tapi memperolok Darwinisme atau Darwin Award lah seperti itu. Karena Darwin Award itu sendiri, menurut Roky Gerung adalah cara seseorang untuk mendungukan dirinya sendiri. Jika 212 Award itu adalah untuk mengkreasikan agar manusia itu bebas gitu ya, agar manusia itu berpikir secara sehat, maka Award Darwin itu sebaliknya untuk mendungukan. Nah, maksud dari kalimat Tuhan menciptakan manusia setelah dia membaca buku Darwin, yang dimaksudkan Roky Gerung itu bukan Tuhan dalam teologi. Itu di videonya secara utuh seperti itu. Yang dimaksudkan bukan Tuhan teologi, tapi Tuhan yang dari hasil definisi Darwinisme itu sendiri. Kalau saya menafsirkan seperti ini, Darwinisme ini sendiri hanya kumpulan dari manusia yang ingin mewujudkan cita-cita Darwin. Jadi hanya mengekor di konsep Darwin ini sendiri, tidak menciptakan hal baru selain apa yang ada dalam Darwinisme ini sendiri. Jadi seakan-akan mentuhankan disiplin ilmu ala Darwinisme. Nah, disiplin ilmu ala Darwinisme ini sendiri dipandang oleh Roky Gerung ya gak usah dituhankan juga, seperti itu. Bisa dibantah, dipalsifikasi, kurang lebih seperti itu kalau menurut saya. Jadi gak ada Roky Gerung menyatakan Tuhan teologi, tapi Tuhan yang dimaksudkan adalah dari definisi Darwinisme ini sendiri. Memang ini agak sulit untuk dipahami. Yang jelas Roky Gerung bukan Darwinisme. Seperti itulah. Yang kedua, kita bahas tentang ateisme diizinkan oleh Pancasila. Oleh sila berapa, kata Roky Gerung? Tentu bukan oleh sila pertama. Karena sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa atau monoteisme. Tapi dipersilakan oleh sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan itu kan dari filsafat humanisme katanya. Filsafat humanisme ini sendiri adalah manusia diizinkan untuk berhenti mengkonsumsi teologi. Itu dalam filsafat humanis. Dan juga manusia dibolehkan mencari keadilan tanpa perlu masuk surga seperti itu. Jadi ini kembali basic dari
Rocky Gerung atau kapasitas Rocky Gerung itu sebagai, ya boleh dikatakan sebagai filsuf lah, seperti itu. Jadi pemikirannya pasti filosofis dan menganggap Pancasila itu sendiri bukan dari pemikiran terdalam rakyat Indonesia, tapi impor. Impor dari mana? Ya dari pendiri kita. Pendiri kita itu baca buku. Bukunya dari mana? Ya dari luar negeri pasti kan, tentang monetisme, tentang humanisme, tentang nasionalisme, tentang demokratis, tentang sosialis. Itu semua impor. Karena dulu agama kita pun bukan monetisme, tapi kebanyakan animisme seperti itu dan lain sebagainya. Contoh dalam pemerintahan pun kita bukan demokratis, karena kita menganut kerajaan. Seperti itulah contohnya. Nah, oleh karena itu, pandangan yang dihasilkan Rocky Gerung ini cukup unik. Cukup unik karena ateisme katanya diperbolehkan oleh Pancasila jika ditafsirkan secara filosofis. Hasilnya maka seperti itu. Tapi ada yang muncul ke permasalahan ketiga. Kita ini, rakyat kita, mencari wisdom terakhir, kebijaksanaan terakhir. Seakan-akan Pancasila ini fix, sudah harga mati gitu ya, sudah tidak bisa diperdebatkan lagi. Oleh karena itu, orang-orang hanya mencari kedamaian dari Pancasila. Oleh karena itu, Rocky Gerung menyindir, kalau Anda hanya mencari kedamaian, ketenangan dari Pancasila, Anda tidak perlu dari Pancasila. Selinting ganja pun itu bisa membuat Anda damai. Seperti itu. Itu hal yang ketiga tadi ya. Jadi 5 sila bisa dirangkum dalam selinting ganja seperti itu. Kalau rakyat Indonesia hanya ingin mencari kedamaian saja, tidak ingin berdialektika, tidak ingin adanya sebuah hal baru tercipta dari obrolan masyarakat, ya udah itu aja katanya, difikskan saja. Tapi Rocky Gerung menghendaki Pancasila harus menjadi obrolan di masyarakat, seperti itu. Dan yang terakhir adalah soal kitab suci adalah fiksi. Ini pun dipotong karena beliau menyatakan ada jika dan maka. Jika saya definisikan, maka ini. Nah, selengkapnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang dialektika pemikiran Rocky Gerung soal fiksi, bukan dari KBBI. Seperti itu. Itu saja dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Dan jika ada kesalahan, mohon maaf. Jika ada komentar, silakan komentar di bawah. Dan jangan lupa, jangan marah. Kita hanya berdiskusi saja. Saya membuat video ini bukan untuk meramaikan topik-topik ini, tapi sekarang ini banyak orang yang menjunjung tentang stop hate speech, stop ujaran kebencian. Tapi mereka masih menggunakan UU ITE untuk menjerat orang-orang yang berlawanan dengan mereka, sehingga kebencian terus bertumbuh. Nah, undang-undang ITE ini pun harusnya segera direvisi. Jika seorang pemimpin yang peka seharusnya ngeri gitu dengan adanya undang-undang ITE ini sendiri, seperti itu. Dan untuk kedewasaan kita pun, ya kita harus menghindari kalimat-kalimat negatif dan lebih kepada penguatan argumentasi. Dan semoga ada kemajuan nanti di undang-undang ITE sehingga tradisi intelektual di Indonesia akan semakin maju. Nah, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.